tiap tahun kita ada awareness ke sesuatu. Pernah kita awareness ke kanker payudara. Tahun ini kita angkat awareness for autism. Jelasin dong Pak, apa sih Pak 98G Pak? Apakah karena tahun kelulusan Pak Glenn 98 gitu? Sebenarnya buat iseng-iseng aja sih. Waduh, gitu. iseng-isengnya lari 98 kilo. Iya benar, emang karena kita ke CC kan mau adain anniversary ke-98 gitu kan. Jadi waktu itu pembicaraannya kayak kita harus bikin something yang beda nih dari yang lain gitu kan. Itu kita paralel juga sudah 8 kali, maksudnya 8 tahun kita bikin beasiswa. Jadi setiap siswa Kanisius yang aktif ya, maksudnya dari SMA yang lulus, terus mereka masuk di Perguruan tinggi negeri, ya tentu ada seleksinya. Kita akan membayar, ya membeasiswa sampai dia lulus gitu. 1 tahun 1 beasiswa Ya. buat alumni CC. Welcome home Kanisian, selamat datang kembali di podcast Kani Talk bersama saya Dwika Putra sesi 2007 yang akan menjadi host kalian. Kani Talk adalah podcast tempat Kanisian bicara, berkomunikasi, dan menginspirasi. Dan narasumber kita pada hari ini adalah orang-orang yang juga sudah memberikan impact, dampak, maupun nilai-nilai positif dan menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Narasumber kita hari ini nggak cuma 1, nggak cuma 2, tapi ada 3 orang dari satu komunitas yang sama, yaitu Kani Runners. Selamat siang dong. Dadah dulu. Kita ada Miko Tanah Berata, Christoforus Himawan, dan Glenn Sebastian. Tiga-tiganya dari CC98. Benar ya? Enggak, salah. Salah. 2000. 2000? Ya. Tapi masuknya 98 kan? Yes. 95. Iya. Oh iya masuk. Lulus 2000. Lo? Lulus 98. 95. 95? Iya. Oh. Saya pikir 33 CC98. Enggak ya? Emang kelihatan ya? Kelihatan seumuran loh sebenarnya. Gue nggak tahu siapa yang terhina, siapa yang terpuji, tapi kelihatan seumuran. Oke, jadi ini karena jauh kita begini aja ya salamannya ya, soalnya agak jauh ya. Oke, gue mau langsung mulai aja bertanya langsung ke jantung pertahanan lawan. Kani Runners tuh apa sih buat orang-orang yang nggak ngerti gitu? Kalau yang ngerti kan langsung tahu, oh Kanisius Runners, simple. Tapi apa sih Pak Kani Runners tuh? Jadi Kani Runners adalah komunitas alumni Kanisius yang suka berolahraga lari gitu. Ya dibentuk mungkin kira-kira 2013 ya atau 2012. Ya waktu itu di Jakarta kan banyak mulai kegiatan lari, olahraga lari. Jadi yang ngumpul-ngumpul lama-lama ya jadi terbentuk komunitas gitu. Ya kita juga udah memulai sudah mengadakan banyak kegiatan. Pak Miko sebagai founder. Enggak, foundernya ada Nino sama Juan. Kalau saat ini saya ya dipercaya jadi ketua gitu ceritanya. Jadi ketuanya Kani Runner. Kapten. Sejak tahun? Ya mungkin 2013 atau 2014 kali. Lah berarti sejak mulai sebenarnya. Ya, Iya. kira-kira. Ya. Kalau Pak Kristo? Pak Kris? Gue join tuh sekitar ya mungkin 2014an kali ya, setelah itu sih kayaknya. Glenn? Waktu itu gue join pas kita rame-rame mau lari bareng di Jakarta Marathon 2013. Itu Jakarta Marathon pertama. Di situ rekrutmen Kani Runner paling banyak. Saat itu kita gede di situ. Saat itu juga kita pertama kali melakukan aksi sosial. Pertama kali aksi sosial lewat lari ya. Oke, nanti ada pertanyaan lanjutan nih soal itu. Tapi sekarang berapa orang sih membernya sih? Kalau gue boleh tahu Pak Miko? Ini kita addressnya Pak, nggak usah kali ya. Nggak usah. Gue manggil orang emang Pak aja. Memang gue manggil orang tuh Pak Glenn. Gak pernah terdata sih secara persis. Cuman adanya di WA Group. Ya WA Group mungkin 200 lebih gitu. Oh wow. Ya come and go. Tapi ada juga yang nggak di situ. Tapi ikutan. Iya. Gitu. Paling tua angkatan berapa? Yang saat ini mungkin tahun lulusan 73. Itu ada Pak Herman sama Om Kiki. Gila, lahir 55, 70 Ya, tahun. jadi mereka lulus SMA tahun 73. Masih lari? Masih. Oh wow. Masih kencang. Sering terlihat Pak Herman di Iya. CFD masih terlihat. Pak Kiki masih maratonan tiap tahun. Oh wow. 73 tuh. Iya. Lo paling jauh lari berapa masing-masing? Gua lari paling jauh maraton. Di mana? Tahun berapa? Gua udah 6 kali. Paling terakhir di mana?
terakhir di New York 2019. Ush. Pas sebelum pandemi itu ya. Pas. Oh wow. Pak Kris? Gue yang waktu itu CC bikin 64K. Oh, Berapa ya? 64K. 2015. 2015 berarti. By the way kalau yang nggak tahu kenapa 64 karena Menteng Raya 64 jadi 64K. Waktu itu bukan masalah ulang tahun ke 64 ya, karena udah jauh. Sama waktu itu ya ada CC 64 saya ikut, terus ya beberapa kali juga maraton gitu. Ya tapi terjauh CC 64. 64. Nah, kenapa gue nanya itu karena sekarang gue dengar kan mau ada CC 98K. Yang lari Bapak ini ya, kalau Ya. saya nggak salah ya. Betul. Jelasin dong Pak, apa sih Pak 98G Pak? Apakah karena tahun kelulusan Pak Glenn 98 gitu? Sebenarnya buat iseng-iseng aja sih gitu. Waduh, iseng-isengnya lari 98 kilo. Iya benar. Emang karena kita kan CC kan mau adain anniversary ke-98 gitu kan. Jadi waktu itu pembicaraannya kayak kita harus bikin something yang beda nih dari yang lain gitu kan. Kalau yang lain-lain kan cuma ya udah acara 5K gitu kan. Tapi di angkatan gue pengen bikin satu gebrakan gitu loh. Biar kayak newsworthy juga gitu kan. Oh ini CC 5K bisa dilihat dari semua orang nih gitu. Jadi biar kita juga dapat exposure-nya juga bagus lah gitu. Oh, karena CC 2000 tahun ini panitia CCAD ya. Iya, betul, 2000. Oke. Gue tuh dari tadi makanya mikir, oh, kenapa di kepala gue kepikirannya kalian bertiga 98 karena oh ada 98K, oh mungkin sama-sama CC 98 kali. Ternyata malah CC 2000 ulang tahun CC yang ke 98. Menuju 100 tahun. Menuju 100 tahun. Di tahun depan 99. Lu lagi kan? Oh enggak. Enggak. Panitianya. 99. Iya, iya. Syukurin tuh yang. Kesian sih, CC 100 tahun yang akan datang itu hitungannya udah Iron Man ya. 100 kilo lebih itu. Oke. Glenn gak ikut lari? Untuk? Yang 98K? Oh, enggak. Enggak. Pak Miko gak ikut? Cukup sekali dulu aja. Yang 64 itu dulu aja? Iya. Kenapa lo yang memutuskan lo yang mau lari, Pak? Berapa orang yang akan lari nanti itu? Nanti akan ada 2 orang, gue sama Randy. Jadi emang dari angkatan 2000 yang paling aktif lari ya udah 2 orang itu doang. Tapi lain-lain ada juga. Tapi mungkin kita bikin dikit aja dulu supaya lebih fokus dan lebih karena kalau lari jauh itu kan tanggung jawabnya itu besar ya. Gitu. Daripada nanti kenapa-kenapa, takut ada apa-apa gitu. Udah kita bikin simple, kita bikin fokus lah. Klarifikasi dulu ya, 98 km ini per orang kan ya? Bukan Per berdua orang. 98 di total kan ya? Enggak ya? Enggak. Gue capek gantian tag team itu. Enggak kan ya? Oke. Aduh, gue sebenarnya masih banyak pengen ngulik. Tapi sebelum ini gue masih mau nanya yang Kani Runner dikit lagi dulu deh. Apa sih kegiatannya kalian gitu? Lari bareng sering kah? Ya Kalau di luar event? Ya tadi yang saya bilang 2012 itu kan ya Jakarta ada yang namanya Car Free Day setiap hari Minggu, jalanan ditutup gitu. Jadi ya kita otomatis waktu itu ngumpul di situ setiap Minggu Car Free Day gitu sama-sama gitu. Jadi Yang tua ya. dulu sebelumnya di ini pertama di Golf Senayan. Dulu di Senayan itu kalau sekarang restoran Pelataran itu dulunya kan Iya. driving range gitu. Jadi ada semacam restorannya, kita ngumpul di situ. Terus lari bareng. Ya lari gitu. Ya itu nggak ada ini come and go aja gitu siapa yang mau gitu. Terus akhirnya ada satu tempat di Hang Tuat teman kita mempunyai kantor ya kantornya itu boleh dipinjem gitu kalau pagi ya untuk tempat parkir, ganti baju atau apa Hang ya. Tuat? Base camp. Rico? Bukan, namanya Chris 93 gitu. Oh. Ya dekat kantornya Rico gitu. Iya, soalnya gue kantor di situ 2012-13. Iya, itu di Narada ya. beda, Iya, di beda Rico. dua rumah kayaknya gitu. Oh, wow. Jadi ya terus kan waktu itu ya banyak acara lari, kita jadi ikut-ikut lomba, ya ikut rame-rame. Terus ya sampai sekarang masih Car Free Day gitu. Maksudnya masih ngumpul-ngumpul. Meskipun mungkin jumlahnya nggak sebanyak dulu atau malah makin Ya banyak? sekarang terus terang memang sudah berkurang, tapi larinya mungkin lebih mereka masing-masing ya jadwalnya sendiri. Ya mungkin kalau rumahnya di mana, di umpamanya di Alam Sutra, ya di Alam Sutra atau di apa. Jadi Iyalah. yang Kalau masih Car Free Day sudah terus terang sudah lebih berkurang dari dulu. Tapi nanti kalau misalnya ada acara yang kayak ikut kita lomba yuk rame-rame ya nanti pada Ikut. datang lagi gitu. momentum lah ya. Ya, sebenarnya. ya. Oke, gue balik ke yang 98K. Glenn sebentar ya. Kita nanti ada pertanyaan-pertanyaan soal arah politik Indonesia, tapi itu nanti aja gitu. Kita ngomong yang 98K dulu. Persiapan lo apa, Pak? Nggak gampang, Mental pasti. Lu belum pernah kan 98 kilo sebelumnya? belum pernah.
paling jauh tuh si 64 kilo itu. 64. Nah, tapi, Which means ini 50% lebih loh Pak daripada itu Pak. iya, tapi kalau untuk maraton sendiri gue udah sering sih. Udah kayak Marathon is 43 kilometers, right? kan cuma 2 kali maraton dong berarti. No, dua kali lebih dan nggak sekaligus Pak, nggak bisa di total gitu kayak. Tapi maksudnya 98 tuh jangan pikirin kayak maraton yang di race beneran ya gitu. Mungkin kita akan ada race-nya, akan ada makannya juga gitu. Oke. Makan kan juga nggak bisa langsung lari langsung kan. Jadi mesti kayak Oke. Gue Iya. pikir nanti 8K nonstop nih. easy run aja. Oh easy run, oke. Gua lebih kekhawatir soalnya kalau 98 kilo gitu. Karena gue ngelihat yang ada yang berapa sih yang challenge 100 kilo kan ya? Atau apa yang di Europe itu kan? Iya. Ada teman-teman kita dari Kanirunner juga banyak. Ultra ya. itu. Iya ultra. Gue nonton aja kayak kalian nggak mau coba daftar jadi dewa gitu kayak dikit lagi gitu kayak nggak make sense coy. Jalan 10 kilo aja pegel gitu. Ini lari 100 kilo itu nggak make sense buat dilombain lagi kayak it doesn't make sense to me gitu. Jadi persiapan lo mental. Mental pasti. Gimana tuh persiapan mental? Kayaknya is all about mindset sih. Sama kayak sebenarnya sama kayak lari maraton ya. Itu semua tentang mindset. Jadi kayak gue kalau lari maraton tuh kan selalu mikir kayak maraton tuh cuma 4 kali 10 kilo gitu. Jadi nggak beban dia. Cuma 40 kali 1 kilo gitu ya. Kejauhan kayaknya kalau gitu ya. Gitu sih. Oke. Terus ini kapan ya acaranya? Tanggal berapa? 17 17 Mei. Mereka akan Mei. start 16 Mei malam. 16 Mei. Ditutup barengan sama CC 5K. Oh, oke. Tanggal 17 Mei. Jadi nanti finishnya bareng. Oke. Biar enak. Ya. Ini episode ini tayang, gue nggak tahu apakah dia sudah selesai lari atau belum. Tapi kalau belum, kami mendoakan keselamatan dan keberhasilan tentu saja gitu ya. Dan supaya larinya sukses dari awal sampai akhir gitu ya. Thank you. Terus persiapan lo berarti saat video ini diambil berarti kurang dari 2 bulan lagi lo akan mulai lari. Physical preparationnya apa Pak? Mungkin sebulan sebelum H-1 gitu ya. Gue akan lari tiap hari, mungkin akan rutin sih. At least kayak 5K gitu untuk persiapan fisiknya. Karena kalau kejauhan atau terlalu sering, jadinya malah bosen dan kayak mungkin malah Cedera gitu. Oke. Makan paling H-1 carbo loading biasalah kayak gitu. Nasi putih polos gitu ya kayak puasa mutih ya. Iya. Kayak mau dukun lo ya. Tapi ini gue jadi melenceng karena gue pernah ikutan lari-larian tuh basically gara-gara Pariko aja gitu, gara-gara kantor gitu kan, ngesponsorin acara lari jadi ikutan gitu. Di luar itu kan gue nggak pernah. Carbo loading nih apa sih maksudnya sih? Apakah hanya karena namanya carbo loading berarti lu makan karbo sebanyak-banyaknya or? Exactly, emang gitu. Makan karbo sebanyak-banyaknya. Tapi emang kita harus pilih kayak yang direkomend tuh kan lebih ke pasta gitu. Karena kalau nasi banyak-banyak ntar bloating. Sama ini gulanya kan tinggi juga gitu kan. Jadi emang disaranin tuh pasta gitu. Karena saat lu lari lu kempes. Iya kah? Kok gue lari dulu nggak kempes? 98K mah ya ukuran lu 2 kilo lah ya. Ya bisa habis. Hilang 2 kilo langsung. Tapi itu air doang kan. Iya water retention ya. Lapar. Iya. Iya karena gue juga kayak bukan belakangan ya, beberapa kali ngeliat gitu. Gue ikut lah masih ada fun run tapi ya gitu. Selesainya dikasih pisang gitu kan. Potasium. Biskuit gitu-gitu kan ada gitu. Gue pikir tuh carbo loading is something like people just talk about it supaya kelihatan lo ada persiapan gitu. Gue ngeliat kalau soalnya di ekstrim yang satu lagi yang kebetulan akan kita wawancara setelah ini kayak Binaraga itu kan H-2 harus nggak makan garam sama sekali, H-1 banyakin garam gitu, banyakin nasi supaya kelihatan gimana gue kayak ngapain sih pelari pakai ada makanan khususnya gitu. Gue mikirnya gitu tadinya, tapi setelah dengar bisa hilang 2 kilo Pak. Iya, karena itu kan buat karena kenapa H-1 dan agak malam, misalnya jam 5 jam 6 gitu ya. Karena jadi storage. Nah, kita kan storage dulu tuh di dalam badan kita. Nanti akan dibuang pas lari, semuanya kebuang habis. Soalnya kalau nggak kan lu lagi gendut-gendut itu susah banget larinya pas itu kan. Iya, kenapa karbo aja nggak boleh kayak protein daging dan macam-macam karena dicernanya susah. Kalau daging merah ya. Makanya disaranin daging putih sama karbo. Oh, jadi mungkin pasta ayam gitu. Oke. Nah, kalau gue nggak salah dengar juga gimana? Oke, katanya session 98K ini juga ada charity-nya dengan Lovely Hands, betul. Pak Glenn mungkin Lovely Hands ini apa? Mungkin bisa dijelasin?
Nggak mau tanya Jumet aja. Dia anggotanya. Jadi kalau di rumah yang nggak tahu, Jumet ini adalah Michael Jumadi, CC 2000. Dan dia adalah videografer kami juga di belakang gitu ya. Dan dia katanya yang spearheading ya, mengujung tombakan kerjasama ini gitu. Tapi karena dia nggak di kamera, kita tanya Glenn. Silakan Glenn. Jadi CC 5K itu udah jalan 10 tahun lebih. 10 tahun kali ya? Kira-kira ya? Ada kepotong pandemi. Beberapa kali pandemi ada yang ini. Ya mungkin total 10 lebih lah. 10. Ntar hitung lagi deh. Nggak apa-apa, salah juga nggak ada yang ngomel, santai aja. Tiap tahun kita ada awareness ke sesuatu. Pernah kita awareness ke kanker payudara, ada Alzheimer, pernah ke Pengungsi. oh refugee, run for refugee itu ya. Pekerja di Nusa Tenggara yang Jadi ada isunya lah ya. isunya. Tahun ini kita angkat awareness for autism untuk teman-teman yang spesial. Nah, Lovely Hands ini ada di Sunter, mereka merawat dan melatih teman-teman yang spesial, ada yang autis, cerebral palsy, dan Down syndrome, karena dari keluarga yang Kurang mampu. Nah, misi mereka bagus sekali, jadi kita akan turut mendukung mereka untuk memperkenalkan bahwa ada teman-teman kita yang spesial, itu satu. Yang kedua, kita juga coba mencari sedikit dana untuk membantu operasional mereka, karena pelatih-pelatih dan guru-guru mereka harus digaji kan ya. Tentu. Ini dari Michael Jumadi. Ya, especially kita bicara kan soalnya juga tentang quality education ya. Kita nggak mau cuma sembarangan edukasi. Maksudnya guru, sorry saya harus pakai kata ini, guru normal atau guru biasa aja udah sulit, udah pekerjaan yang sulit, apalagi untuk yang berkebutuhan khusus gitu kan, yang spesial gitu. Oke. How exactly untuk mendukung? Ya, how exactly are you? Maksudnya gini. Mendukung secara. Iya, karena gini, gue mikir simpelnya gini ya. Let's say kayak, oke, aku ingin mendukung Glenn, maka aku memberikan uang kepada Glenn. Sederhana, right? Sekarang gue pengen dukung Miko, misalnya gitu ya. Miko dari Lovely Hands yang membantu teman-teman kita yang spesial lewat Kani Runners yang lari 98 kilonya adalah Chris gitu. Kayak how exactly? Jadi gini, ada channel untuk berdonasi, ikut berdonasi. Pledging atau langsung donate? Langsung donate. Oh, langsung Jadi donate. gini, ada 2 anak CC mau mengorbankan diri lari 98K demi teman-teman kita yang spesial. Maka di website kami cc5k.activin.id/cc98k linknya di bawah ini. akan ada pilihan semangati Chris, semangati Randy. Masukin angkanya dan semua donasi itu akan diserahkan ke Lovely Hands. Oke. Bisa dari jalur ini udah paling oke deh. Oke, ini pakai Activin ya soalnya. Soalnya kalau pakai website yang lain nanti nanti Chrisnya beda, nanti kalau dibayar kirim foto lagi dia kan bahaya. Ya. Jadi langsung di situ orang bisa donate langsung ya. Bisa donate langsung. Any number. Any number. Pokoknya apapun yang tertera di situ nanti akan diserahkan ke Lovely Hands. Got it. So, Jadi please donate. Please donate. Please donate. Yes. Supaya semangat larinya, tidak cedera, selamat. Nah, ini sebenarnya sebuah bentuk dorongan juga nih ya, sebuah bentuk push ya teman-teman editor supaya ini diduluin berarti tayangnya, supaya bisa promosi ya kan. Tapi kalau misalkan terakhir mungkin dari gue sebelum kita lanjut ke topik yang lain gitu ya, Lovely Hands ini kan mereka membantu teman-teman kita yang berkebutuhan khusus dan lain sebagainya itu ya. Gitu. Kenapa sih topik ini yang dipilih akhirnya? Kalau yang sebelum-sebelumnya, I'm guessing kalau yang sebelum-sebelumnya kan kayak tadi pekerja di NTT misalkan, atau misalnya tadi soal refugee, itu kan momentum bahwa oh lagi ada kejadian. Ini autism is something that's been around since. Kayaknya at least kita pasti punya someone in our circle yang berkebutuhan khusus gitu. This is something that has been going on for years. Kenapa sih kalau boleh tahu? Siapapun yang mau jawab boleh. Mungkin aku bantu jawab. Sebenarnya gini ya, autism itu emang kalau aku lihat-lihat sekarang ya, emang nggak pandang
kelas manapun bisa kena. Betul. Dari atas sampai bawah gitu. Dan ini makin lama isu ini juga semakin berkembang gitu kan. Betul. Makin banyak yang kena gitu juga kan. Tanpa ada alasan yang jelas kenapa. Gitu. Betul. Jadi makanya di situ kita pengen kasih kayak semacam apa ya? Kalau bisa sih kita pengen kasih edukasi, pengen kasih awareness juga gitu ke orang-orang kayak ini kita perlu perhatian loh dengan kasus ini gitu loh. Jangan anggap sepele loh gitu. Karena ini bisa terjadi kapan aja dan mungkin ke kita juga gitu. Ya. Anak kita atau siapapun gitu. Makanya kita pengen kembangin lagi awareness-nya gitu. Oke. Kalau boleh tambahin, si Lovely Hand sendiri juga sangat memperhatikan kalau sampai anak-anak ini, teman-teman ini nanti sampai dewasa dan orang tuanya sudah pergi duluan, apa yang akan terjadi gitu. Karena kan. belum mandiri ya. Makanya ya karena banyak ya ini memang harus diperhatikan. Got it. Berikutnya mungkin gue pengen nanya Kani Runnersnya lagi gitu ya. Kita udah setuju bahwa Canisius CC 98K susah nyebutnya ya, nanti 8K apa 98K nih gitu ya. 98. Ya 98K gitu ya. CC 98K ini sudah akan berjalan dan apa namanya tujuannya juga sudah jelas, mau raise awareness, mau membantu operasional dan lain sebagainya untuk Lovely Hands dan teman-teman berkebutuhan khusus tentunya gitu, autism, Down syndrome dan lain sebagainya tadi ya. Nah, sebenarnya apa aja sih yang udah dilakuin Kani Runners? Pak Miko kali yang jawab gitu ya. Sejauh ini ya sepanjang 13 tahun kurang lebih. Apa yang sudah dilakukan? Gak apa-apa nyontek it's okay. Yeah, Karena banyak banget kalau yang gue denger soalnya kan. Jadi contek biar gak salah, boleh. Ini ya udah dipamerin salah nih. satu nih waktu itu Ini pertama ini. jadi ya Kani Runners istilahnya terbentuk itu persis ini ada namanya Jakarta Marathon pertama kalau nggak salah 2013 nih ya. MJM ya? Oktober. Jakarta Marathon ya? MJM pertama. Dulu Iya. kayaknya dulu udah mandiri. Ini logonya sih mandiri Oh, sih. iya, iya. Tapi Jadi yang namanya kita ada momentum itu ya udah kita ikut rame-rame gitu maraton tapi nggak semuanya ikut maraton ya berbagai jarak ada half ada 10 5 gitu. Itu ada pengumpulan dananya jadi waktu itu orangnya banyak gitu. Jadi sumbang si Anu gitu terus kan mungkin minta tolong omnya, tantenya, tetangga. Jadi kita kumpulkan waktu itu lumayan sampai mungkin 700-800 juta nih. Iya. Ratusan juta. 700-800 juta dari ya berpuluh-puluh orang itu gitu. Iya. Kita kalau nggak salah kita sumbang Sekolah ya sama dapur Mertoyudan. kalau yang Pika lainnya. Baik. Oh iya, 2015 itu. Itu ada sekolah seminari Mertoyudan di Magelang ya untuk perbaikan kita Dapur. bantu-bantu. dan itu kita kan afiliasinya dengan Jesuit juga Mas ya. Iya. Sama sekolah kita waktu itu sport hall ya kita ikut menyumbang gitu. 800 juta Pak. Iya. Terus ini itu 2015 ada CC 6 pasca pertama. jadi yang 2015 itu kita ada namanya 64 kilo. Kita semacam muter Jakarta lah. Jadi Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan gitu, Timur. Gereja-gereja gitu ya. Ya, kita Ke gereja-gereja. Enggak. Cuma Stop dong. Stop. ya kita di pokoknya 64. Nah, terus pengumpulannya mungkin sekitar 1,2. 1,2 miliar. Wow. Kita bantu ada sekolah namanya Sekolah Pika. Jadi Kolese kita juga tuh. Iya. Bagian Jesuit juga kan Pika kan. Jadi itu ada sekolah kita bilang seperti semacam STM tapi dia khusus kayu gitu. Di Indonesia kan Yang di Solo ya? Semarang. Semarang. Yang Solo Atmi ya. jadi ini unik setahu saya mungkin hanya ada 1 atau 2 dia khusus kayu di Semarang gitu. Kita ya bantu ya apalah pokoknya fasilitas gitu. Hari itu mereka kesulitan Ya. dari Dan dana operasional ya. Iya. bangku yang kita duduk di sekolah itu bikinan Pika semua. Ya. Dulu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Gereja-gereja gitu biasa kalau gereja Katolik kan bangkunya Bangku kayu. masif. Nah itu sebagian bikinan. besar dari Pika. Oh wow. Jadi mereka ya ada sekolah, ada pabriknya, jadi ada unit usahanya gitu. Karena kalau lu inget yang dari anak-anak CC yang pernah sekolah di CC dulu ya, inget kan bangku yang nyambung, Oh, yang kalau ada itu- meja, itu enggak. itu Belanda. Itu Belanda. Oh, Yang udah kursi lepas sama meja lepas. yang udah baru-baru. Padahal kalau meja yang nyambung itu keren banget itu ya, mantep. Jadi itu 2000 berapa nih? 16. Yang 2015 terus ada 2017 nih yang tadi namanya untuk ibu 2 anyam. Jadi di
Flores pokoknya Nusa Tenggara itu banyak ibu-ibu yang Hamil tapi harus masih kerja. hamil kerja ya mungkin karena tuntutan ekonomi gitu. Jadi kita kan mereka kerja bertani, jadi kita kerjasama ada satu LSM gitu namanya Dua Anyam. Jadi mereka diajarin mungkin membuat anyaman. Dua Anyam. Dua Anyam. Dua Anyam ini bukan yang akhirnya jadi merchandise. Iya. Benar yang itu ya. Gue punya tuh. Mungkin tas atau I have one of those. Jadi mereka mungkin jadi umpamanya sedang hamil gitu, jadi mereka nggak usah bertani gitu. Jadi kalau punya keterampilan kan jadi ya kerjanya lebih ringan gitu. Oh, nice. Jadi mengurangi angka keguguran awal gitu ya. Terus 2018 ada namanya LAVPINK, Yayasan Kanker Payudara gitu. Oh iya, tahu LAVPINK. Terus ini 2019 kayaknya kena COVID sampai 2022 ada Run with Refugee gitu. Jadi ada Jesuit Refugee Service. Mereka banyak membantu refugee terutama dari mungkin Afghanistan atau Timur Tengah, Rohingya gitu. Jadi dana-dana operasional ya kita bantulah awareness gitu. Lalu 2023 ini ada untuk edukasi CC64K tapi ada 64K yang kedua. Itu 23. Ya. 23 itu 900 juta Ya. dapatnya. Berarti yang paling gede tadi yang CC64K pertama tuh ya 1,2 M tuh ya. Iya. Belum dihitung inflasi lagi. Wah, serius banget nih. 10 tahun yang lalu loh itu. Itu ada namanya Bala Latihan Kerja Don Bosco di Sumba gitu. Jadi kita memberikan seperti mesin-mesin itu untuk untuk mereka latihan gitu. Oke. Dan ini yang 2024 untuk guru apa ya? Cuman awareness. Kalau di luar dari lari dan donasi ini ada lagi nggak kegiatan lainnya? Apakah emang cuma lari aja atau? Nah jadi kira-kira sudah 8 kali. Jadi kita bikin beasiswa. Iya 8 kali. Beasiswa Kanirunner. Ya, kita, dengan itu kita paralel juga sudah 8 kali, maksudnya 8 tahun kita bikin beasiswa. Jadi setiap siswa Kanisius yang aktif ya, maksudnya dari SMA yang lulus, terus mereka masuk di perguruan tinggi negeri, ya tentu ada seleksinya. Kita akan membeasiswa sampai dia lulus gitu. 1 tahun 1 beasiswa buat alumni CC yang masuk ke PTN, tapi kita saring. Pasti dong, kalau nggak disaring gimana? Masa dulu-duluan ngechat kan kesian bener. Dengan dibantu sekolah, ada seleksinya gitu. Setiap tahun kita saat ini 1 orang gitu. Gue ada pertanyaan pamungkas nih Pak buat topik ini. Kenapa Pak? Kenapa lu memutuskan beasiswa? Karena ada triggernya. Harus lari kan mereka? Setelah itu dia harus ikut kegiatan Kanirunner. Pasti. Tapi kenapa? Ada triggernya. Saat itu memang triggernya adalah pernah ada satu acara dibuat oleh Indorunner bekerja sama dengan Pan Brother Tax. Itu adalah kontes antar komunitas. Kalau menangin kontesnya bisa nominate 1 anak untuk dibayarin mereka. Pan Brothers Tekstil ya? Dibayarin mereka untuk berkuliah di UI. Nah, kita salah satu pemenang. Kita dapat. Jadi setelah itu wah ini bisa lanjut nih setiap tahun nih. Why not nih? Nah, maka kita lanjutkan. Pembiayaannya tuh bisa dari ngamen ke teman-teman Kanirunners, kita ada beasiswa nih, sumbang berapa aja, dan itu jalan terus. Dari acara-acara kita ada kelebihan dana, kita masukin ke beasiswa. Kita lumayan lah kalau untuk kegiatan sosial ya, donasi sosial ya, kita juga mengusahakan kas kita aman, tidak terlalu banyak, jadi kita pakai mendingan dipakai sosial gitu. Ya. Oke, gue rasa cukup gue ngulik soal Kanirunners. Gue lebih pengen nanya kalian ya nih. Dimulai dari Pak Kris yang dari tadi belum ditanya. Kenapa masuk CC Pak? Keluarga lo di CC semua kah? Turun temurun. Turun temurun. Bokap gue masuk CC juga angkatan 60-an something, gue lupa. Kakak gue angkatan 96, ya sekarang jadi Romo di US juga. Oh wow. Sam pernah mungkin pernah masuk podcast juga nggak tahu. Mungkin nanti akan. Mungkin nanti akan. Kalau dia pulang lagi ke sini gitu. Jadi emang udah ya turun temurun sih. Karena ya
mungkin dari bokap gue juga udah kelihatan kayak ya udah nih udah paten lah kalau udah lulusan CC mah ada kayak Dari SMP? dari SMP gue. SD lu di mana dulu? Kalau boleh tahu. Deket rumah Karitas. Oh, oke. Terus waktu masuk CC apa perasaan lu, Pak? Karena gue pernah menceritakan pengalaman gue pun ketika gue masuk CC, gue sebelumnya di SD kayak juara kelas gak pakai belajar gitu. Masuk CC diinjek gue kayak 10 besar tuh terakhir banget. Cuman 1 semester lagi habis itu udah hilang gue dari peredaran. Pertama kali gue masuk SMP CC gitu ya, kesel. Karena gue merasa dijauhin, kayak bukan dijauhin, kayak teman-teman gue dijauhin dari teman-teman gue gitu. Teman-teman gue kan pastinya masuknya kan sama Karitas juga gitu lah. Gue kayak aduh gak ada teman, cowok semua gitu kayak apaan sih? Padahal lagi momen-momennya cari cewek gitu kan ya. Apaan sih nih gitu. Ternyata pas langsung sampai, wow enak juga nih gitu. Oke. Pak Glenn? Kenapa masuk CC? Kenapa masuk CC? Ya saat itu di tahun itu CC sekolah nomor 1 yang memang paling diincar ya. Jadi ya Lu karena 2000 ya ini ya? oh 2000. Lu 98 ya? Gue ketukar terus. 98 ya? 98 berarti kan 3 tahun sebelumnya ya. Saat itu sekolah paling top, memang diincar dan rapat gue lumayan bagus, jadi gue diterima. Gitu. Dari SMP? Oh lu SMA? Oke. Keluarga ada yang masuk CC? Gue yang pertama. Oh wow. Gue yang pertama, lalu ya mulai ada sepupu. Sekarang anak juga kan ya? Anak gue udah lulus dari CC. Mantap. Cucu nanti CC juga gak? Wah, terserah bapaknya. Ya. Jawabannya sangat bijak. Iya. Terus gimana perasaannya pas di CC? Perasaan? Pas di CC? Pas di CC perasaan ya 3 tahun berrekreasi ya. Kenapa rekreasi? Katanya sekolah favorit. Iya. Akhirnya itu berrekreasi doang kan. Oh iya. Om Miko? Ya, saya 95 masuk 92 saya SMA aja. Jadi dulu ya mungkin dulu ada om saya 89, terus ada sepupu 91 gitu. Jadi pernah nih waktu mungkin masih SD atau SMP diajak gitu. Dulu mungkin acaranya semacam kayak parade band. Wah, ini sekolahnya gaul ya. Iyalah gitu kan beda ya. Dulu sekolah homogen itu kan nggak banyak gitu. Jadi kayaknya wah ini keren. Jadi ya daftar gitu. Masuk. Terus tadi gimana? Pas di dalam gimana? Oh ya pas di dalam ya tentu beda. Jadi ini hari pertama ya dulu di Kanisiusnya ada guru fisika nih. Namanya Pak Bakti. Dia bilang kalau ya bilang ini sebut sekolah lain ya sorry dia bilang nih. Kalau lu cuma di sini cuma mau belajar. Kalau 1 tambah 1 gitu lu masuk aja. Dia bilang lebih bagus. Dia bilang saya saat itu bilang itu lebih bagus di sini. Lu tuh di sini cari ya dia bilang tuh namanya cari koneksi pergaulan. Itu guru hari pertama tuh dia ngomong gitu. Kalau cari pelajaran lu di sekolah lain juga sama gitu. Bahkan ada yang lebih bagus gitu. Jadi itu yang saya sampai sekarang mengenal lah gitu. Iya. Ya, itu sesuatu yang berbeda. Gitu. Ya ntar gak apa-apa, ntar nama sekolahnya kita sensor aja. Gampang, orang juga bisa nebak kok. Oke, terus ini pertanyaan yang berat lagi nih. Mungkin last question for all three of you. Tapi pertanyaannya akan lebih berat lagi. Kalau kita bicara soal Canisius itu kan gak lepas dari value ya. Kita pakai ini aja kan ada AMDG langsung gitu. Ad Maiorem Dei Gloriam. Demi semakin besarnya kemuliaan Tuhan. Yang ini sih mungkin tidak semua orang bisa mengimani dan menjalankan gitu ya. Karena mungkin apa sih gue melakukan apa-apa sebenarnya semuanya demi semakin besar kemuliaan Tuhan. Tapi kan mungkin dia tidak mengimani itu. Angkatan gue keluar 3C. Competence, science, compassion. Gue baru tahu saat gue mulai kembali lagi aktif di Canisius 2020-an gitu ya. Ternyata sekarang 4C. Ditambah komitmen. Ditambah lagi 1L. Leadership. Banyak banget nih ya value-value-nya gitu. Dulu kita ada persevera, ya kan? Ada semangat magis, refleksi diri, man for others dan lain sebagainya. Menurut bapak-bapak bertiga ini, what is the value from Canisius that you still bring up to this day yang akhirnya membuat kalian melakukan apapun yang kalian lakukan, terutama di Cani Runners dengan semua kegiatannya? Boleh mikir dulu, boleh mau langsung jawab, boleh. Gue tahu pertanyaannya ini agak out of the blue, tidak ada di briefing, silakan. Buat gue, perpanjangan dari AMDG yang paling dekat adalah Man for Others. Jadi memang buat gue hidup berarti kalau berguna bagi orang lain. Jadi itu value yang paling gue pegang.
sampai saat ini. Kebenaran motonya Kani Runners juga sama, Men for Others. Itu mah bukan kebetulan. Emang dibuat. Maksudnya dari sekian banyak Oh, iya, iya. slogan yang dipakai, Oh, iya, kita iya, pilih Men for Others. Betul. Nggak dilanjutin Women for Me. Nggak. Men sana, women sini. Iya. Soalnya gue pikir bakalan kayak wah, lari demi kemaslahatan bersama gitu. Ternyata namanya Men for Others ya slogannya ya. Antara kebetulan sama nggak mau repot ya kayaknya. Pakai yang udah ada aja. Mungkin Pak Kris? Duluan lagi dia. Ya nggak apa-apa. Sama juga nggak apa-apa dong. Enggak, Sama juga nggak apa-apa. Karena yang di otak gue CC itu selalu Man for Others gitu ya. Makanya apapun yang kita lakukan di CC juga gitu, maksudnya di Kani Runners juga gitu ya. Kayak salah satu tujuan dari gue berlari 98K ini adalah jadi Man for Others gitu. Kayak apa sih value-nya? Maksudnya ngapain gue capek-capek gitu kayak lari 98K gitu kan. Ya emang tujuan gue emang mau membantu orang-orang gitu, membantu para ini dia sama Yayasan Lovely Hands gitu kan. Jadi ada meaningfulnya lah gitu. Jadi itulah landasan yang, dan itu nggak cuma gue pakai pas lari doang gitu. Itu gue pakai dalam semua aspek kehidupan gue sehari-harinya gitu. Jadi emang kayak thank you for CC karena kayak gue jadi punya pegangan gitu yang buat gue tuh kayak menjalankan apapun di dunia ini selalu dengan semboyan itu. Om Miko udah, gue merasakan ada tatapan tajam dari muka Om Miko karena gue jawab apa dia udah diambil semua. Kenapa terakhir Om Miko as a closure? Ya, jadi yang tadi 4CL itu mungkin kesini ya maksud saya itu kesini tuh ya 2000 selebihnya tuh ya di kodifikasi lah sama sekolah gitu. Mungkin zaman kita dulu kalau 90-an belum ada lah yang kata-kata itu. Tapi ya intinya sama sih, masih AMDG tadi Men for Others. Ya mungkin sekarang lebih ya gitu disebutkan lah dikasih gitu. nama ya kan gitu. Cuma ya kalau kita lihat jadi Kanisius mungkin kebersamaan gitu, terus brotherhood ya simple gitu. Kadang kalau di jalan ketemu gitu, oh ya dari Kanisius gitu, atau ya ya seperti hal-hal seperti itu ya membantu orang, Men for Others gitu. Ya, karena jawabannya paling pendek, gue kasih pertanyaan terakhir sebagai pamungkas. Pesan lo buat teman-teman alumni Kanisius mungkin, atau para pelari atau apa, pesan lu untuk alumni Kanisius yang mungkin belum ikut Kani Runners mungkin, silakan Pak. Lari pagi sampai 29. Sesi pagi. Oh ya, jadi pesannya nih, pesan sponsor banyak nih message-nya nih. Sponsor jadi yang terdekat nih kita sukseskan gitu, sumbang 98K si Chris sama Randy. Itu jadi itu untuk tujuan baik, semua sumbangannya nanti kita berikan kepada Lovely Hands. Terus tadi apalagi kan sekarang juga hidup sehat nih udah lagi trending gitu. Jadi mungkin olahraga ya nggak mesti lari, tapi kepada para alumni yang lain ya mungkin juga umumnya mulai olahraga ya, kalau mau ikutan Kani Runners bisa, kita setiap minggu di Hang Tuah nomor 29 atau nanti kontak-kontak aja gitu. Terus apalagi ya untuk alumni lain juga mungkin kita ajak supaya ikut partisipasi lah kalau ada kegiatan-kegiatan PAKKJ, nggak cuma CC5K, jadi kegiatan lain yang CCAD atau banyak lah, kita setiap tahun tuh kan ada golf, tenis kita saya ajak gitu, kadang ketemu, ayo kita ikut yuk gitu, karena ya dengan ikut jadi bisa networking lah gitu, ada koneksi, ketemu teman lama, jadi bukan hanya angkatan aja yang lebih muda, yang lebih tua gitu, bisa ketemu. Berarti sebenarnya kalau boleh saya recap gitu ya, to close this out, Kani Runners ini juga awalnya berupa sebuah interest group ya, fokusnya ke lari, hanya satu hal saja, tapi ternyata sepanjang perkembangan zamannya mungkin juga karena mengimani semangat Men for Others-nya, kita juga bicara lebih banyak ke charity, social, party. Partinya di sini maksudnya tentunya yang syukuran. Syukuran yang memiliki nuansa sosial juga tetap ya gitu ya. Sangat ya luar biasa karena persahabatan. Karena mensana incorpore sano dong Pak. Gitu harus happy ya kan? Dan memang kalau kita melihat Kani Runner sudah 10, 12, 13 tahun bahkan mungkin gitu ya. Mungkin salah satu komunitas yang
udah cukup tua dalam tanda kutip dari antara anak-anak kani yang lain, mungkin kani bola kali barengannya gitu ya, atau kani basket mungkin ya, karena terbentuk nama-nama kanian ini kan juga terbentuknya baru ya, sebetulnya belum terlalu lama ya gitu, dan sudah berhasil. Wah tadi kalau yang tersebut aja dari 900 juta, 700 juta, 1,2 mungkin sudah miliaran lah ya kita bicaranya gitu ya. So hopefully tetap bisa terus menginspirasi ke depannya, hopefully bisa terus ngasih dampak ke depannya, bisa ada isu-isu lain yang diangkat mungkin dengan CC 5K atau 98K, 99K, 100K ke depannya dan seterusnya, dan Man for Others. Jangan lupakan itu. Demikian obrolan kita di Kani Talk Podcast hari ini. Saya Dwi Kaputra, CC 2007, masih bersama Pak Miko Tanabrata, CC 95. Chris 2000. Bentar, Christopher Himawan, CC 2000, Glenn Sebastian, CC 98. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa kalau mau follow ada di Instagram @kanirunners. Ada. Kanirunners Indonesia. @kanirunners Indonesia. Silakan di follow. Jangan lupa ke link di bawah ini untuk menyumbang di CC 98K. Ya, jadi sampai ketemu di acara berikutnya, sampai ketemu di podcast berikutnya. Kalau kalian ada teman-teman Kanisian atau alumni Kanisius lain yang menurut kalian sudah memberikan impact ataupun dampak bagi orang di sekitarnya dan menginspirasi dan layak untuk kita dengarkan pendapatnya lebih jauh, kita dengarkan kausnya lebih jauh, boleh kontak kami di pakkj.alumnikanisius di Instagram. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye-bye.